Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys semua. Alhamdulillah ini kesempatan saya kabar baik. Mudah-mudahan dulur-dulur sekalian yang saat ini berkesempatan menyimak saya juga dengan kabar yang baik demikian ya. Ini seperti biasanya guys ya. Jadi saya itu bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita yang jawara itu begitu. Ini beliau-beliau yang jawara ini alhamdulillah sudah berhasil tampil di antara kita dengan kadang-kadang membawa piagam, kadang-kadang membawa piala, itu begitu. Seperti yang kita ketahui, piagam dan piala itu merupakan suatu tanda bahwa misalnya settingan kita alhamdulillah sukses, itu begitu ya guys ya. Dimana settingan itu memang kan termasuk tidak mudah ya, itu begitu. Nah itu maka berulang kali para juara ini saya datangi, para jawara ini agar bisa saya bertanya-tanya dan nantinya para dulur semua pun akan menyimak pula, sehingga nanti yang sudah berhasil makin mantap mempertahankan juaranya, sedangkan yang masih belum bisa terus menyimak ini resep-resepnya ya, settingan-settingannya bagaimana ya agar menjadi ketularan gitu ya guys ya. Nah, itu gitu. Ini yang saya datangi istimewa hari ini guys ya. Beliaunya ini guys. Selamat malam pecinta perkutut semua. Iya. Dimanapun berada. Iya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak. Iya. Ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih Pak Eko ya sudah diperbolehkan menemui Pak Eko walaupun kesempatannya semacam ini. Sama-sama. Iya. Saya juga merasa bersenang hati. Iya. Jauh-jauh Abah ini mau menyempatkan Iya. main di gubuk saya ini. Iya. Dan juga saya minta maaf karena tidak bisa memberikan jamuan istimewa. Paling cuma kopi sama makanan kecil saja. Iya. Sudah ketemu ini aja sudah senang Pak Eko. Iya, Jadi soalnya kebetulan saya juga penggemar semua konten-konten apa di mana-mana saya selalu mengikuti. Demikian ya. Iya. Terima kasih. Saya itu kan ini kira-kira mulai 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu ini menyimak ini dari Malang ini ada saudara ini kayaknya yang sekarang ini suka kemana-mana ke berbagai lomba. Ini dari Malang ini tepatnya ini kabarnya dari Ngantang. Dari Ngantang mana ya ini kapan ya saya bisa ketemu itu jadi pengen saya ke rumahnya Pak Eko ini. Dan alhamdulillah baru kesempatan sekarang ini bisa ketemu dan saya bersyukur ya ini bisa ketemu. Ini tanggal berapa Pak Eko? 18 sama 19 Pak Eko ya? 18. 18 Januari 2023. Ya. Jadi kadang-kadang sudah bertemu di beberapa event lomba. Ini kita karena kesempatannya sibuk pas saat lomba itu ya. Iya, Sehingga paling kesempatannya salaman aja. Iya, bisa salaman terus fokus ke burungnya masing-masing. Iya, tapi saya sudah menangkap pesan. Ini alhamdulillah ini Pak Eko ini orangnya woles ini kayaknya itu. Gitu ya. Saya pernah dapat kabar ini. Pak Eko sebelum terjun ke perkutut ini adalah pemain ocehan. Apa betul gitu Pak Eko? Ya, saya sebelum terjun ke perkutut itu sebelumnya main di ocehan. Iya. Main di ocehan. Tahun berapa? Mulai tahun berapa? Ingat tahun berapa? Di ocehan itu
sekitar tahun 2016. 2016. Oh, 2016 ya. 2016 Sampai 2000 sampai 2000 berapa ya? Pokoknya main 2021. ya 2021 lah. Iya, Awal 2021 kalau nggak salah. iya. Itu awal main perkutut. Perkutut akhirnya. Ya. Iya. Kalau sebelum membawa perkutut yang sifatnya untuk lomba, kalau perkutut-perkutut yang untuk rumahan aja, apa sudah melihara itu, Pak? Dulu punya, Iya. tapi punya embae Oh, sudah ya. itu sudah ada, Iya. cuma karena belum begitu mengenal perkutut, jadi saya apa ya istilahnya cuma apa itu seneng-senengan tok gitu loh. Oh, iya. Nggak seberapa memahami. Iya, iya. Terus saya setelah tahu perkutut itu punya apa ya istilahnya punya daya tarik Nah, tersendiri, daya tarik ya, terus iya. saya pindah ke kutut itu. Kalau nggak salah daya tariknya itu gini, mungkin Pak Eko ya. Ya. Kalau sedang lomba, terus masing-masing burung itu menunjukkan fighternya, riuhnya itu kan riuh sangat 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 mempesona, sangat menarik itu ya. Menarik, iya. Sangat menarik ya. Ya bener. Suaranya riuh begitu, terus pesertanya juga nggak bengok-bengok, Anteng, ya asik, anteng. sehingga bisa menikmati juga. Mm-mm. Nah, ini juga segi yang menarik. Terus juga antara penghobi dengan penghobi yang lain ini kan demikian tampak bersaudara Pak Eko ya. Iya, Nah, itu ya ini yang membuat kita persaudaranya itu kental sekali. kental ya. Jadi setelah tahu, oh misalkan, oh ini Pak Abah Toto gitu, apa ya semakin erat aja gitu loh. Iya, Misalkan alhamdulillah. seperti itu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman di mana-mana itu kan akhirnya makin kita itu seperti saudara. Nah, ini kita ini sedang di rumah Pak Eko di Ngantang Malang ya ini. Nah, ini saya minta info sekarang sebetulnya penggemar di Ngantang ini penggemar perkututnya itu relatif baru atau sudah lama yang menggemari perkutut itu Pak Eko? Sebenarnya sudah dari dulu. Iya, banyak penggemarnya ya. Banyak penggemarnya, cuma Iya. hanya sebatas kelangenan. Iya. Kelangenan. Jadi untuk kelangenan hanya untuk suka dinikmati di rumah Cuma saja di ya. rumah saja. Iya. Gitu. Terus sekarang baru tahu ada kabar di luar itu juga banyak dilombakan. Nah, akhirnya sekarang sudah banyak keluar juga ya. Iya. Kalau Sekarang kemarin ke tamak di Blitar kemarin itu sekitar berapa orang dari Ngantang ini? dari Blitar kemarin yang terakhir di Pelangi itu, Iya, di Pelangi itu kebetulan 4 orang. 4 orang ya. 4 orang. Ya, Iya. ya begitulah. Terkadang kesibukan orang itu Iya. apa ya nggak sama gitu. Iya, jadi yang sudah yang bersama-sama itu ke Blitar beberapa kali, Mm-mm. ke Malang, Ke ke Purwosari. Purwosari, Pasuruan Iya. itu ya. Kalau ke Purwosari Pasuruan berapa orang waktu itu ya? Ke Purwosari Pasuruan 2 mobil. Iya, Berarti sekitar 6 orang. iya. 6 orang. Ah, iya. Terus di Tulungagung juga pas Lapres itu juga kebetulan rombongan ya. kebetulan itu dulur-dulur banyak yang libur kerja gitu, kebetulan kok Oh, pas gitu loh. iya. Jadi bisa bareng-bareng ke sana. Berapa orang? Sekitar berapa orang itu? 5 orang. 5 orang. 5 orang. Iya, iya. Iya. Ini kan begini ya Pak, seperti yang kita ketahui kita sama-sama sering mengikuti lomba dan untuk meraih juara itu katakanlah 10 besar itu bukan sesuatu yang mudah ya ini ya. Iya. Sangat sulit. Sangat sulit. Jadi mohon nanti saya harapkan Pak Eko itu menyampaikan teknik-teknik perawatannya agar nanti bisa disimak oleh dulur-dulur Nusantara ya mereka-mereka yang sudah berhasil dengan settingannya makin mantap dan yang
yang belum berprestasi dapat prestasi itu agar juga bisa mencoba mengikuti settingan-settingan itu diterapkan dan tadinya mudah-mudahan juga berhasil gitu Pak Eko ya. Iya. Nah, itu gitu. Jadi nanti saya akan tanya mengenai bagaimana misalnya penjemuran, mandi, jamu, terus ngecas itu mungkin gitu Pak Eko ya. Cara bawa ke lomba itu mungkin saya tanyakan itu. Nah, ini sebelum kita tanya ke sana, kita lihat prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Pak Eko ya ini ya. Nah, Iya. saya absennya mengenai prestasi itu ini sudah ada piagam-piagam sama piala-piala guys ya itu ya. Nah, itu begitu pialanya banyak nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini saya absen dulu Pak Eko ya. Iya, nggih, Nah, monggo. ini nah. Jadi kayaknya ini terlihat tadi saya lihat itu memang tidak langsung ujuk-ujuk memperoleh juara 1, 2, 3 ya. Jadi kita harus telaten dengan walaupun poinnya mula-mula itu adalah cukupan aja ya. Misalnya ini juara 10 ya dengan poin 5 di pemula. Itu mesti harus rela untuk begitu dulu guys ya. Terus ini juara 1 poin 17 di pemula ya. Walaupun pemula, walaupun poinnya sedikit, tapi kalau juara 1, wah ini kan sudah sangat sulit. Ya. Jadi poin itu penting, tapi juara lebih penting karena sangat lebih sulit ya, lebih sedikit yang dapat. Pemula juara 8, lalu juara 5 ini ya, juara 5 poin 38. Juga juara 5,55 itu begitu. Jadi di perjalanan untuk di awal. Terus ini mulai kita kayaknya bakal kaget guys ya melihat ini prestasinya ini. Ini sudah setengah kiloan ini pada perjalanannya belum lama ini. Ini juara 2 ya, juara 2 di Blitar di Tulungagung, di Malang juara 7,175 di Malang juara 7,87, lalu juara 5,166, lalu juara 8,275. Nah, itu apa beratnya ya juara itu poin sudah tinggi 275 tapi masih nongkrong di juara 8. Ini sulitnya untuk juara lebih sulit lagi. Ini juara 8 poinnya 229, juara 10 210 di Koplak Blitar ini tadi di Malang di Blitar. Terus ini di Malang lagi juara 6. Lalu juara 2 lagi juara poinnya 252, juara 8 juara 6 itu di awal-awal guys ya. Lalu juara 4, lalu ini di Kediri juara 3. Nah, ini sudah luar kota sudah berhasil guys ya. Di Kediri juara 3 poinnya 275. Nah, ini. Di Kediri juga memperoleh juara 7. Terus juara 3 juga, ada 2 kali juara 3. Selanjutnya ini di Tulungagung, di Bumi Kandung yaitu juara 2 poin 240. Lalu juara 1 poinnya 430. Nah ini di daerahnya ini panitianya itu Pak Nurfi atau nggak salah? Iya, Pak Nurfi. Iya. 430. Wah mantap. Terus ini juara 2 311. Lalu ini di Morom Blitar juara 1 ya, juara 6, juara 2.
Lalu ini di daerah sendiri, di daerah Ngantang juara 2. Lalu juga juara 5. Ini di Sukorejo. Iya, di Pasuruan juara 1, poinnya 331. Nah, ini yang luar biasa ya, karena kabarnya itu saat di Pasuruan ini poin itu 200 saja sangat sulit karena anginnya besar ini Pak Eko Nah, ya. ya itu. Ya itu ini Waktu itu berhasil sampai 331 poinnya ya, ya. alhamdulillah. Juga nggak nyangka. Iya. Masalahnya burung di Pasuruan, waduh. Tempatnya burung bagus, Iya. jumlahnya melimpah. Nah, Penggemar melimpah, burung bagus juga melimpah. Masih mampu menembus ini. Oke ini. Lalu ini juara 2 di Tulungagung lagi ini juara 4, Tulungagung juara 9, di Tulungagung juara 3. Lalu ini di Blitar iya juara 1, poinnya mantap guys ini guys, 462. Berikutnya poin sudah tinggi 427 tapi masih juara 4. Nah ini karena ketatnya persaingan ini. Itu begitu. Lalu ini di Tulungagung lagi juara 7. Lalu di Tulungagung juara 7. Itu di Pelangi berarti kemarin ya. oh ya. Blitar juara 9, juara 2, poinnya tinggi nih 445. Juara 1 poinnya 384. Juara 1 kemarin ini 481. Wah, 481 mantap. Dan ini pialanya guys ya. Ini yang Tulungagung ya. Kediri ya. Kediri, Tulungagung. Ya. Terus Kalau desa itu Blitar ya. Ini yang Malang, Pasuruan. Ya. Untuk piala kita hitung guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 kira-kira. 30 ya piala dalam kurun waktu yang belum lama ini termasuk. Jadi belum lama. 2022 ya. iya. 2022. Di 2022 sampai ini di awal 2003 ya. Tahun jalan lah. Iya. 1 meja penuh. Nah, itu mudah-mudahan ini akan bertambah lagi. Ini sudah 1 meja penuh. Saya kira dengan mudah-mudahan dengan rencana kita yang terus bersemangat ini mudah-mudahan nanti juga bertambah prestasi, yang berarti juga mudah-mudahan juga bertambah saudara gitu Pak Eko ya. Iya. Nah, ini bukan biasa ini di lingkungan Malang ini karena di lingkungan Malang yang prestasinya banyak itu persennya nggak banyak juga ya. Ya karena di luar Malang itu penggemarnya juga sangat banyak itu gitu ya Pak Eko ya. Iya. Sebenarnya saya itu masih dibilang pemula saya ini Pak. Iya. Saya kalau menurut saya kalau diperkenankan saya menyebutnya pemula yang sukses. Itu begitu. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman dari Blitar ini.
Iya. Ini saya akan datang kepada Pak Eko karena beliaunya termasuk ini pemula yang sukses ini agar bisa segera diikuti oleh pemula-pemula yang lain kiat-kiatnya bagaimana. Itu kira-kira begitu ya Pak Eko ya. Iya. Nah, itu berkenaan dengan mandi dan jemur. Kalau mandi itu bagaimana Pak Eko melakukannya? Untuk mandi kan di daerah saya sini, di daerah Ngantang sini kan Dingin. dingin sekali kan. Iya, Jadi saya nggak pernah mandikan. nggak pernah ya. Ya cuma saya semprot tipis, saya pegang, Iya, saya semprot gitu sampai sama spray itu. iya, Sama spray itu saya semprot-semprot gitu saja. iya. Jam berapa itu saya? Saat itu sekitar habis kerja. Iya. Habis kerja itu Di sekitar atas jam 3 sore. 9 malam. 9 malam ya. 9 Oh, malam saya tutup kerja, iya, langsung itu iya. mandiin burung itu sama ya ganti pakan apa Oh iya, segala macam sesuatu lah untuk iya. merawatnya gitu. Disemprot dengan air yang ada campurannya misalnya sirih atau Enggak, air saja. enggak air saja, Air hangat atau air dingin ya? air dingin. Air dingin ya. Tapi ya enggak begitu basah. Iya. Cuma kalau apa ya bahasanya orang itu diembungin gitu aja, Oh iya. tipis-tipis seret-seret gitu aja, Oh gitu ya. enggak sampai Basah basah banget gitu kuyup. enggak ya? Kasihan, Iya. kasihan di Malang sini kan apa Sudah di Ngantang dingin. ini dingin Iya. dingin. Cukup kalau saat mandikan cukup dimandikan saja atau juga langsung dikasih penghangat misalnya kencur, Nah, habis semprot, saya semprot ya. itu, oh gini, saya kasih jamu dulu. Oh ya, Habis saya kasih jamu, saya mandikan itu. iya. Itu biasanya mulai dari hari Minggu. Iya. Minggu setelah lomba, Iya. saya kasih sepulang lomba itu saya kasih Super N. Oh ya. Super N itu Di minumannya ya. saya tetesin gitu, Iya. ya sesuai aturan lah wis. Iya. Secara aturan itu sampai hari Senin. Iya. Senin saya lepas gitu. Iya. Sudah harus habis minumannya, sebenarnya. Iya. Itu habis itu hari Selasanya baru saya kasih kacang hijau. Oh. Saya kasih kacang hijau Iya. 7 butir. Iya. 7 butir. Cuma itu aja. Untuk hari Selasanya, untuk hari Rabunya saya kasih kencur. Iya. Saya kasih kencur Jam berapa Pak ya? malam. Oh juga malam ya. Malam. Iya. Soalnya saya selepas kerja soalnya. Iya. Selepas kerja Hari Rabu. hari Rabu, hari Kamis baru saya kasih daun saga sama Iya. kunyit. Kunyit iya. Kunyit. Tapi untuk kencur itu ya enggak, cuma sedikit-sedikit aja lah, sebesar kacang hijau itu. Berapa butir? Kencur, Kencurnya berapa butir? kencurnya 3. 3 butir sebesar kacang hijau ya, 3 ya. Kecil gitu aja. Jadi mandinya termasuk ya mandi tapi cuma cukup disemprot ya. Iya, disemprot Air aja. biasa, iya. Disemprot aja. Kalau ditinggal kerja berarti untuk penjemurannya gimana Pak? Kebetulan saya kan kerjanya di sebelahnya rumah, Iya. jadi bisa ngontrol gitu, Oh, bisa ngontrol. dikeluarkan dari rumah jam berapa? Sekitar jam 6:30 lah. 6:30. Kasihan nanti Iya. saya keluarkan pagi-pagi dingin. Iya. Terlalu Jadi dingin. 6:30 sudah agak terang ya memang ya. Agak ada matahari pagi. Baru keluar ya. Itu saya jemur, tapi di Iya. bawah, Iya. di bawah. Oh, enggak dicantolkan ya. Di bawah saja ya. Saya Berapa burung itu? kebetulan saya cuma ada 5 burung. 5 burung itu saling melihat atau berjauhan? Saling melihat. Saling melihat ya. Jadi Jaraknya satu dengan yang lain berapa Pak? dempet. Dempet aja ya. Mepet, iya mepet. Oh, Paling yang penting burung nggak sampai apa? ketemu Ke- betul-betul paru. iya. Kalau hanya
nabrak ke sarang nggak apa-apa, tapi Iya. kalau ketemu paruh dengan paruh nggak sampai ya. Nggak sampai. Iya. Diambil dari penjemuran jam berapa Pak? Nah, habis itu saya jemur di bawah. Iya. Itu sekitar jam 8 baru saya naikkan di jemur atas. Oh, Di jemur atas itu pun untuk yang istilahnya gaco iya. itu saya pisah. Iya, kalau di atas ya. Kalau Iya. di atas, di bawah pun juga saya pisah. Oh ya, tidak gajo dengan gajo ya. Enggak, Iya, iya. jangan jangan sampai Jadi gaco sama gajo, gaco. terus yang biasa, Yang baru bahan, gajo lagi. ya. Jadi gajo dengan gajo ada batas yang lainnya. Nanti kasihan, Iya, nanti apa faktor gitu. iya, Kalau gaco sama gaco kasihan. iya, Lebih baik jangan bunyi di rumah gitu loh. Kalau iya, buat iya, saya itu iya, jangan sampai bunyi di rumah lama-lama iya. gitu. Hmm, Kalau bisa di gantangan baru lama-lama iya. bunyinya seperti itu. Hmm, Itu saya jemur kurang lebih jam 11 lah. iya. 11. Sudah ke tempat teduh ya. Oh ya, satu lagi untuk untuk menjemur itu pakan minum saya ambil. Saat pakan dan Minum minumnya saya tanpa ambil. pakan tanpa minumnya. Iya, Soalnya gini, iya, pedoman saya iya. untuk membiasakan burung kalau digantang nggak makan nggak minum gitu loh. Biar apa ya Oh, istilahnya, iya, 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 iya. untuk apa ya, membiasakan. Membiasakan. Jadi kalau iya itu membiasakan Membiasakan gitu. kondisi di lomba kita harapkan dia nggak asik makan Nah maksudnya ya. gitu loh, Iya, dengan iya. apa ya istilahnya, bahasanya asumsi seperti itu gitu loh. Iya, iya. Enggak seperti apa, enggak makan, Iya. kebiasaan makan Iya. seperti itu. Dan ini saya kira tidak biasa bagi saya pun ini info yang bagus ini. Terus juga ada baiknya juga Iya. biar enggak serak. Oh. Kan kadang dijemur minum kan terbatas kecil gitu. Iya. Itu pasti hangat. Oh, Katanya orang ya. iya. Kebanyakan orang yang Kena pengalaman saya itu kena panas jadi kurang bagus. katanya bisa mempengaruhi pita suara Iya. seperti itu. Jadi lebih baik nggak minum aja saat dijemur ya. Tapi itu Dan nggak pun makan juga ya. bertahap. Hmm. Nanti apa ya, misalnya sampai jam 11 nanti dikasih makannya sekitar jam 9 kita kasihkan dulu. Oh. Nanti Kalau masih melatih ya. kalau masih latih. Tapi Iya. kalau sudah biasa mungkin 1 bulan gitu sudah biasa dah. Oh iya. Sudah biasa jadi enak wis. Jadi dilatih misalnya ndak dikasih makan, baru dikasih makan jam 9 itu kira-kira berjalan berapa minggu begitu? 1 minggu sudah. Oh 1 minggu ya, gitu. Nanti sambil kita kontrol. Iya iya. Nanti kalau kan ciri-cirinya bedong kalau kelapar Gelisah. mencari Iya, bisa gelisah mencari ya. diri itu Iya. baru kita kasihkan. Oh iya. Kita kasihkan sebentar, kita tungguin. Iya. Nanti kalau sudah makan minum cukup kita ambil lagi. Itu saya perlakukan semua burung. Iya. Yang burung bahan atau burung apa istilahnya masih belum terjun ke gantangan, saya perlakukan seperti itu. Iya. Nanti biar terbiasa. Hmm. Tapi itu cara apa ya istilahnya, Ya cara cara tiap saya orang sendiri. iya, cara tiap orang berbeda tetapi kalau dilihat itu terus hasilnya bagus, mungkin yang lain kan perlu istilahnya metani, introspeksi ya. Iya. Oh, berarti saya mungkin ada kurang tepatnya kan dari situ ya. Ini Iya. dari info yang berbeda lalu kita kok kayaknya ada hasilnya. Nah, ini kan perlu kita simak. Iya. Perlu kita coba ke burung kita. Itu mungkin gitu. Ya Iya, terkadang iya. kan untuk membiasakan biar apa ya istilahnya, kalau kita lepas makan dan minum biar burung itu apa ya nggak terlalu makan dan minum gitu loh. Pada saat lomba. Heeh. Iya. Jadi setelah kegiatan lomba, setelah di atas jam 2 siang atau setelah jam 1 siang itu baru
silahkanlah nyantai gitu. Tapi sebelum itu ini waktunya kerja dulu. Harapannya terjadi begitu ya iramanya ya. Iya, iya. Terus ini sambil agar kita nggak lupa, tadi ada yang terlupa. Saya belum menanyakan nama gacuannya ini. Nah, ini saya tanya dulu itu ya. Jadi ini yang ini saya lihat itu tadi namanya Allen ya. Ya, Nah, Allen. gacuannya Saudara Allen. Allen. Terus ada lagi Banaspati ya. Ya, cuma Nah, Banaspati. Wijaya ya. Wijaya sudah pindah tangan. Oh, beda tangan ya. Ya, Yang masih ada terutama ini adalah Banaspati Banaspati sama dan Allen. Allen ya. Allen. Ya. Jadi dua-duanya ini monjernya luar biasa. eh Kalau tadi saya sempat menanyakan itu Allen ini asalnya dari burung dari Blitar ya, Oh, ya benar. burung dari Blitar. Allen itu saya dapat dari Mas Ibnu. Iya, Dari Mas Ibnu kurang lebih setahun yang lalu lah. setahun ya, ya, nggak sampai tapi kayaknya belum Belum sampai sampai. setahun. 1 tahun dari Mas Iya, Ibnu itu. dari burung Jatim, monjar di Jatim sendiri. Nah, itu sudah sumbernya cukup banyak Jatim ini juga, burung-burung yang andalan. Nah, terus yang Banaspati ini juga dari Blitar ya? Ya, Iya, Banaspati dari Blitar juga, iya, dari Pak Catur Didik iya, Pelangi. iya, iya. Saya kemarin itu saat lomba itu juga seneng. Sudah lama saya ingin nemui Pak Didik nih. Nah, kemarin walaupun nggak sampai ke rumahnya tapi sudah dekat rumahnya. Kalau lain waktu datang itu sudah nggak sulit mungkin. Saya kira beliau juga jawara dalam nyeting perkutut saya kira. Ya banyak Blitar yang para penyeting hebat ini seperti Mas Ibnu, seperti Pak Catur Didi dan lain-lain ini. Iya, ini sekarang sudah muncul lagi ini bagian nyeting ini yang oke nih dari Ngantang ini. Pak Bukan, Eko. bukan apa ya, istilahnya bukan pandai menyeting. Saya cuma Asalnya dari siapa ini, Pak? meneruskan settingan. Oh, gitu ya. Oh, maksudnya dari pembeli awal itu, dari kita dapatkan itu, Mm-mm. tolong saya diberitahu resep-resepnya sebelumnya bagaimana. Misalnya begitu ya. Nah, gini, Iya, pada awal mulanya saya itu kalau beli burung, iya, itu saya tanyakan iya, settingannya gimana, pola rawatannya gimana, iya, makannya apa aja, terus eh, gimana menjelang lomba, iya, settingan sebelum lomba itu saya tanyakan semua. iya, Baru saya terapkan. iya, Nah, setelah saya terapkan, nanti saya coba iya, di gantangan, gimana hasilnya? iya. Bisa nggak menyamai yang punya Sebelumnya, iya. sebelumnya? Nanti kalau settingan saya ini yang Sebelumnya itu sebelumnya sudah saya praktekkan, tapi kok belum seperti maksimal, iya, maksimal seperti yang iya, pemilik sebelumnya. Nah, ini PR saya sendiri. iya. Gimana? Untuk penyempurnaannya, lebih Misal, tepatnya bagaimana misal ya? perawatan hariannya gimana? Iya, Ini yang perlu perlu kita pelajari iya, seperti itu. iya. Mm. Jadi Hmm. enggak ya tetap kita berpatokan pada yang punya itu Iya, tetap kita pegang. Tapi apa ya, perkutut yang di daerah panas, Blitar kan panas. iya. Jadi kita Pindah saya ke Ngantang yang dingin yang ini dingin ini kan otomatis pola perawatannya juga perlu kita apa ya, kita pikirkan. Kira-kira harus tetap ataukah harus ada perubahan kan ada gitu ya? perubahan Iya, gitu. Ini juga apa ya, perlu pemikiran juga. iya, Nah, itu. Dan juga beli gajo itu juga istilahnya judi. gitu ya. Iya, judi Di kalau nggak jalan ya buang. Istilahnya Nah, terbuang nggak bisa dipakai. iya, Itu udah resiko. ada resiko. Heeh, sudah resiko. Bahasanya teman-teman itu kalau ingin jadi berhasil
kudu wani perih kan gitu ya. Nah, Nah, gitu. gitu ya kira-kira ya. Kalau orang Malang beda lagi ya. Iya, Apa itu Jerbasuki mau veo ya kan Novia. gitu ya. Betul. Kalau mau ada hasil yang lebih memuaskan ya kudu ono pengorbanan nih gampangnya gitu ya. Nah, Iya. mungkin pengorbanan usaha, Mm. pengorbanan nyimpen duit gitu ya, nyal nabung ya. Nah, jadi kalau kita jujur kan mesti sukses itu kan Mm. dengan perjuangan Pak Eko ya. Ya, Nah, jadi itu benar. jadi memang ada orang yang nyantai tapi sukses tapi ya nyantai saat bagaimana kan gitu ada Mm. tempatnya kan ya. Soalnya kita ganteng itu cari senang, Iya. menyalurkan hobi. Lah, Kalau ganteng nggak senang ya iya. mending kita kerja, Lah, kan gitu. betul iya. Mm. Dan kita akan semangat kalau lomba itu ternyata settingan kita katakanlah berhasil, Berhasil. burungnya mau bunyi. Bareng Nah, bunyi. kalau sudah mau bunyi itu seneng, terus akan lebih lengkap lagi. Terus burungnya juga ada tandanya berupa piala atau piagam. Nah, itu Nah, itu suatu suatu apa ya? iya Suatu prestasi prestasi sendiri. iya yang kita lebih mantap. Mm-mm. Nah, jadi kalau nggak dapat piala atau piagam minimal tapi burungnya sudah kelihatan settingan lumayan masuk burungnya sudah banyak bunyi tapi cuman kesalip gitu aja. Nah, ini aja kan Mm-mm. anu sudah Mm-mm. seneng. Tapi kalau bisa ya semuanya dapat eh, banyak bunyi juga juara. Nah, itu kan begitu. Agar anu ya, agar kan kita kan harus jujur ya. Agar kita kalau kemana-mana kita meluangkan waktu yang lain kita korbankan juga ada transport saat kita keluarkan. Nah, ini Iya kalau benar. ini imbangannya berupa Mm-mm. piala atau piagam kan sudah menjadi kita nggak kendor semangat Iya, kan gitu Pak Eko ya. iya, iya benar. Nah, itu Benar. gitu. Betul. Eh, yang belum saya tanyakan ini apa ini? Ngecas Pak Eko. Ngecas ngecas perjalanan dan ngecas Pak Oh, Eko. perjalanan. Ya perjalanan dulu. Mm-mm. Bawanya itu pakai kotak atau tetap di kurungan Pak Eko? Saya tetap di kurungan. Nggak pakai Enggak, nggak pakai pakai kotak ya? enggak. Oh ya, Saya belum berani pakai kotak. iya ya, Soalnya rata-rata burung saya itu semi, iya. semi, Semi bukan semi jinak betul ya? Iya. Iya, Jadi enggak berani pakai kotak. iya. Berarti kalau tidak pakai kotak itu perjalanan berangkat dengan pulang itu ngebutnya mungkin beda Pak Eko ya. Kalau Iya. kalau berangkat ini kan jangan terlalu ngebut-ngebut dulu ini soalnya masih kita target untuk bunyi. Iya. Betul gitu Pak Eko ya? Ya kalau pengalaman saya itu kalau berangkat itu lebih baik berangkat awal daripada terburu-buru. Iya. Soalnya apa untuk Burungnya nggak boleh biar nyaman. kaget ya, Biar burungnya nggak harus kaget, nyaman ya. biar nggak kelabakan. Iya. Gitu saya usahakan burung nyaman lah. Kita berjalan pelan-pelan saja, Oh, pelan-pelan saja. Yang penting iya. burungnya nyaman. Iya. Tuh. Hmm. Walaupun dulu ke Pasuruan ya juga Anda pakai kotak Pak Eko ya? Enggak, Oh langsung iya. langsung disangkar, Iya. disangkar. Hmm. Itu terus kalau saat berikutnya ngecas. Ngecas itu eh menurut hitungan ngecas menurut Pak Eko itu kira-kira 30 menit, 15 menit, 30 menit ataukah 1 jam sebelum lomba itu kira-kira. Gini kebiasaan saya untuk burung saya si Allen ini Iya, itu saya cas 30 menit sebelum naik gantangan. naik gantangan. 30 menit ya. Iya itu saya cas sama burung lain. Iya. Nah, nanti Dengan cara saling melihat atau tidak saling melihat? melihat. Saling Saya melihat buka ya. kerodong, lepas kerodong, Iya. saya cas mungkin bisa 4 atau 3 burung. Iya. Itu kira-kira 30 menit sambil kita amati. Nanti kalau birainya sudah naik, Iya. misalnya burung sudah
bekur, Iya. sudah bunyi, sesekali Iya. bunyi, Iya. terus sudah istilahnya bahasa sini itu kiter, sudah kiter, berarti itu tanda-tandanya burung Siap. sudah Masuk. birahinya sudah naik. Iya. Nah itu langsung saya kerodong lagi. Hmm. 5 menit sebelum naik sudah saya kerodong, Iya. tapi tetap dibuka separuh, istilahnya resettingnya saya buka separuh gitu. Iya. Tapi tanpa melihat burung lain. Iya. Nah habis itu Berarti sudah berhasil, istilahnya casnya sudah berhasil dengan gitu ya, sudah habis itu sudah siap burungnya ya. mesti bocor-bocor di situ. Iya. Biasanya seperti itu. Iya. Nanti habis dicas itu baru ke lapangan. Iya. Ke lapangan pun juga saya nggak berani kalau bareng-bareng. Iya. Kalau bareng-bareng saya mesti Belakangan. kalau nggak duluan ya belakang. Oh Soalnya iya iya. burungnya gelabak-gelabakan gitu. Oh gitu. Kalau di rumah sih nggak seberapa gelabakan kan sama Iya. saya, tapi kalau sama orang itu Orang sensitif. banyak. Iya, Iya. itu. Hmm. Ngecas apa ya? Dalam pengecasan itu pun saya juga cari tempat yang nyaman. Iya. Yang nyaman burungnya, istilah nyaman itu burungnya bisa makan, bisa minum tanpa ada gangguan di luar. Iya. Itu biasanya seperti itu kalau si Ellen. Kalau si Banaspati itu justru kebalikannya, dia nggak mau dicas. Oh gitu. Datang misalnya dari perjalanan berangkat, Iya. begitu datang saya buka sebentar, Iya. saya lihat makan minum, kalau sudah Oke. full oke, Iya. baru saya tutup lagi. Iya. Tapi Tanpa terus ditambahkan ke burung lain ya. enggak, Oh biar gitu ya. biar bocor-bocor saya. Seneng Oh, kalau iya. saya Banaspati ini mau bocor gitu loh. Iya, jadi dikerodong bocor aja. Itu berarti untuk Banaspati model gitu yang Iya, sudah model gitu. siapnya model gitu ya. Heeh. Iya. Biar bocor-bocor di situ enggak apa-apa. Tapi resettingnya tetap dibuka. Iya. Gitu aja enggak apa-apa, kalau Banaspati enak itu. Iya. Enggak perlu ngecas itu. Kalau ngecas dengan semua kerodongnya dibuka itu, tapi tetap kelihatan burung lain, pernah apa enggak begitu itu? Pernah saya coba. Iya, ada yang cocok begitu. Ellen pernah saya coba, Banaspati pernah saya coba. Tapi hasilnya kurang maksimal. Iya, dua-duanya nggak cocok model gitu ya. Yang Ellen nggak brainnya itu di sesi di menit-menit terakhir. Iya, jadi Itu lambat ya tampilnya. lambat. Oh, Tapi untuk Banaspati itu malah nggak mau bunyi. Paling ya cuma bunyi, mungkin sangat sedikit. sedikit lah. Iya, Heeh, iya, iya, itu. Pernah saya coba, iya, Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. iya, Nggak tahu istilahnya pasnya itu di mana gitu. iya, iya. Iya. Itu untuk settingan di gantangan lah. Iya. Sebenarnya itu sangat loh, sangat menentukan sebenarnya. Sangat menentukan. Mm-mm. Kalau menurut saya juga sama, sangat menentukan cas ini berhasil apa enggak ya. Iya. Iya. Pernah Ellen itu saya cas nggak mau Reaksi. nggak reaksi, cuma ya istilahnya cuma makan minum, saya gantang ya nggak bunyi Iya. gitu. Karena casnya nggak berhasil. Berarti Iya. ini memang settingannya seperti itu. Iya. Dan itu pun juga saya mencari istilahnya beberapa kali pertemuan Iya. di gantangan. Iya. Enggak. Sehingga cocoknya burung A ini settingannya bagaimana yang tepat untuk kamu. Kamu iya. mintanya bagaimana gitu ya. Sampai terbaik lah. Nah, kita temukan, akhirnya kita temukan. Seperti itu. Iya. Makanya saya kalau dimintain juri terkadang bukannya nggak mau sebenarnya, saya tuh Iya. mau sebenarnya. Iya. Kalau nggak ada juri kan nggak ada istilahnya nggak ada perlombaan. Betul. Tapi di samping itu Kita dituntut oleh Dituntut, gacuan kita untuk harus melakukan sesuatu masalahnya ya. iya. Iya. Hmm, Iya.
Jadi kita kalau nanti gacuannya ini tidak bisa kita rumat dengan tepat ini kan ya, padahal ya sudah kita lepas dari rumah, mengorbankan waktu dan sebagainya, ini kan jadi masalah. Terkadang saya itu sungkan. Iya, 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 Ewo pakai ewo. iya. Di satu sisi membantu sebagai juri perlu, tapi Perlu ini kok pengorbanannya kesettingan. kok terlalu besar ini. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Ini kayaknya sudah lumayan banyak ini Pak Eko ya, yang kita Ya, alhamdulillah. ya yang kita tanya-tanyakan ini Tapi tadi. cuma sebatas labber. Cuma sebatas labber. Untuk Hah, untuk kelas apa ya? Jenjang berikutnya labpres belum belum bisa mendapatkan. eh, kalau saya ada teman-teman yang sudah beberapa kali ke lomba itu saya kira relatif sama untuk anunya. Yang penting poin dan juara itu sudah di Iya, tangan. Kalau event itu ya masalah sama saja dengan latber itu apa itu tinggal masalah keberuntungan. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi yang sudah menang di event kecil memang di event besar belum tentu dapat. Tetapi juga berlaku sebaliknya itu. Yang sudah menang di event besar belum tentu di event kecil itu selalu menang juga tidak sebetulnya Oh, juga iya, iya iya. tidak selalu. Iya, iya benar. Iya, gitu-gitu. Ah, kalau sudah cukup banyak saya tanya-tanya, saya tinggal memperbanyak minum teh sama sama camilan ini Pak Eko ya. Iya, iya, iya. Makasih Pak Eko ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko ini bisa disimak oleh teman-teman, bisa bermanfaat dan akhirnya juga bisa mengantarkan gacuan-gacuannya juga meraih juara juga ya. Iya, Nah, sama-sama. demikian Pak Eko. Terima kasih sekali. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.